Anda semua. Ini saya banyak dapat chatting dari beberapa teman mengenai dialog Rocky Gerung dengan juru bicara presiden di Kompas TV itu. Banyak yang merasa sebenarnya banyak hal yang harus disampaikan oleh Rocky tapi tidak tersampaikan gitu. Ada not deliver dan ada unspoken gitu ya. Nah, oke. Jangan lupa kerjasama Rocky Gerung Official dengan Forum News Network dan saya Hersman Arif. Bung Rocky, banyak orang yang pengen tahu sebenarnya hubungan Anda dengan juru bicara presiden ini. Katanya bahkan yang menarik disebut situ bahwa Anda yang membuatkan pledoi ketika Fajrul Rahman dulu disidang oleh rejim Orde Baru ya. Gimana ceritanya itu sebenarnya? Iya, itu si Fajrul mau cari partner di dalam kegalauan politik hari-hari ini kan. Lalu dia mulai membangkit-bangkitkan rahasia masa lalu sebetulnya. Jadi, karena udah dibuka di Kompas TV, saya terangin aja masalahnya sebetulnya. Kan dulu ada koneksi antara UI dan ITB itu, aktivis-aktivis di UI dan ITB. Pada waktu itu tahun 90-an itu ITB demonstrasi terus ditangkap-tangkepin. Tapi kan kita mau lakukan pembelaan yang sifatnya akademis. Karena itu kita mau tunjukkan bahwa pledoi itu tidak sekedar omelan atau kemarahan, tapi ada sudut pandang akademis terhadap Orde Baru. Terutama kritik developmentalisme itu. Kayak Hersu juga kan ada di dalam suasana itu waktu itu dalam soal kritik terhadap Orde Baru. Jadi anak-anak ITB ini kan anak teknik. Jadi perspektif humanioranya kurang tuh, sosiologi politik, analisa dependensi waktu itu. Kalah sama Soekarno. Perdebatan antara kalah dengan Soekarno dong. Pembelaan Indonesia menggugat yang sangat. Iya. Ya, suasana kolonial kurang terasa di Bandung pada waktu itu. Kecuali anak-anak seni rupa ya, ada saudara Enin segala macam itu, dan anak-anak beberapa aktivis yang memang bikin aktivitas di luar kampus. Ada yang disebut Free School for Social Analysis. Itu teman-teman saya semua tuh. Yang secara rutin kita tukar-tukaran, kita diskusi tentang Marxisme di Bandung. Anak ITB ngumpul atau dia datang ke Jakarta, kita ngomong tentang dependensia, teori-teori sosial baru, Austro-Marxism, New Left Review, kita baca semua. Jadi itu suasana intelektual pada waktu itu. Terus si Fajrul dan teman-temannya ditangkap. Ya udah kita bilang, mereka minta bantuan, oke kita bikin tim untuk membuatkan pledoi mereka. Mungkin ada 5-6 orang yang ditangkap. Kalau nggak salah, ada yang betul-betul Ganda, kemudian bekas ketua BN PTKI kita. Iya si Ganda, Nenggolan, si Denci, kita panggilnya Denci dulu. Yang tadi yang saya sebut, ya kan? Iya. Jadi itu keadaannya. Nah itu konteksnya lain. Fajrul Rahman pada waktu itu memang suasananya otoriter kan. Nah sekarang saudara Fajrul Rahman ingin mengingatkan itu. Kan kita mau baca kenapa dia mengingatkan itu. Jadi dia khawatir nanti orang nggak ingat dia sebagai pejuang demokrasi. Oh tentu saja ada di dalamnya tuh, karena dia pernah di penjara tuh. Tapi kita bantuin itu dalam rangka mengobrak-abrik jalan pikiran rejim waktu itu yang sifatnya sangat monolitik lah. Nah sekarang kan itu udah nggak ada situasi itu, ngapain ingat-ingatin? Seolah-olah kalau orang pernah jadi pejuang di masa lalu, maka dia akan berjuang terus. Loh banyak orang jadi pejuang di masa lalu, jadi pengkhianat kemudian kan. Atau jadi koruptor akhirnya. Jadi sesuatu yang anakronis gitu. Artinya menjelaskan sesuatu di dalam gerak sejarah yang udah berubah. Tapi saya bisa pahami karena saudara Fajrul ya tetap teman saya, tapi saya tetap katakan bahwa Anda ada di dalam keadaan yang berbeda. Jadi jangan kait-kaitan dengan selalu. Itu kan orang mau cari apologi sebetulnya kan, supaya oke lah, gue masih berteman sama Rocky. Oh jelas aja persahabatan itu ada ketika itu. Tapi sekarang saudara Fajrul adalah lawan politik dari mereka yang menganggap bahwa demokrasi
tumbuh di era Jokowi. Karena itu saya terangkan kemarin, tema Kompas itu, Jokowi dan masa depan demokrasi. Saya bilang keliru. Jokowi dan masa suram demokrasi. Lalu Rossi mungkin sedikit paham itu, lalu dia mulai masuk. Tapi kemudian ya itu jadi biasa ya kalau debat dengan orang istana kan berupaya untuk menghalangi orang bicara tuh. Tapi saya udah paham psikologi itu sebetulnya. Itu latarnya. Ya. Jadi kan Fajrul selalu menyinggung DNA yang sama gitu. Tapi kan kemudian posisinya sebenarnya berbeda. Jadi apa yang membedakan Anda dengan Fajrul? Apakah kemudian kalau orang masuk di dalam pemerintahan itu berarti dia mengkhianati cita-cita atau ideologi yang dia anut itu? Iya, karena dia menjadi pembela rejim kan. Jadi kekuasaan itu dibela justru oleh mereka yang paham tentang human rights. Tapi bukan cuma Fajrul, itu kan satu paket di sana kan. Aktivis LSM, sahabat-sahabat kita di zaman reformasi LBH segala macam, kan semuanya nyari suaka di kekuasaan kan, termasuk saudara Fajrul sebetulnya dia mencari suaka di kekuasaan. Tapi kita mesti anggap bahwa ya oke, you ada di situ, tapi you bela aja dengan akal pikiran kan. Kalau you mau bela, jangan kait-kaitkan dengan masa lalu. Itu artinya nggak pede dong. Masa mesti seolah-olah karena persahabatan masa lalu maka saya mesti ikut membela Jokowi, kan gila tuh kan dalam pikirannya. Kecuali Jokowi betul demokratis. Kalau dia demokratis, ya nggak perlu dibela kan. Ya udah demokrat, justru karena seluruh survei, apalagi survei internasional menunjukkan bahwa Indonesia itu tidak demokratis, kehilangan kebebasan sipil, kemampuan rejim untuk memelihara suasana demokratis juga hilang. Nah, yang salah selalu dianggap bahwa Jokowi sedang membangun demokrasi itu. Loh, Jokowi itu masuk ketika demokrasi sudah tersedia, sudah terbangun. Kita yang bangun, mahasiswa yang bangun. Kampus, UI, UNAS, Trisakti, Atmajaya, seluruh Indonesia. Mahasiswa. Jadi bukan Jokowi yang membangun demokrasi. Jokowi datang ketika demokrasi sudah tersedia. Dia masuk ke rumah demokrasi yang kita bangunkan. Ya. Nah, sekarang problemnya, kenapa demokrasi memburuk? Berarti tuan rumahnya sekarang Jokowi itu tidak merawat demokrasi kan. Jadi logika ini yang mau saya terangkan gitu. Ya. Kalau kita lihat sebenarnya orang seperti Jokowi itu harus berterima kasih dan merawat demokrasi karena rasanya tidak mungkin dalam alam yang tidak demokratis orang seperti Jokowi bisa terpilih gitu ya, Rocky. Iya kan, tapi orang suka anggap ya kalau nggak demokrasi berarti saudara Rocky atau Said Didu nggak bisa ngoceh-ngoceh. Ya buktinya Said Didu ngoceh-ngoceh ditangkap. Tapi kok Anda kan nggak ditangkap saudara Rocky? Ya saya nggak punya variabel lain selain mengkritik. Nah orang kemudian karena Said Didu pernah jadi petinggi di BUMN maka dia yang dihajar. Mungkin kalau saya juga pernah jadi petinggi ya dihajar juga kan. Di situ yang saya sebut kepengecutannya tuh. Maksudnya bukan ditangkap ya, dilaporkan dan dipanggil oleh polisi ya. Iya itu. Ya itu maksudnya dikerjain lah gitu. Okay. Karena kemudian dikait-kaitan lah Said Didu ini ada soal privat ini segala macam. Loh ini Said Didu itu mengucapkan sesuatu dalam rangka memperbaiki alur berpikir demokratis yang dikacaukan oleh kebijakan politik menteri, kebijakan politik kabinet, maka dikritik. Tapi kemudian iya tapi kan dia ada problem ini urusan apa itu. Jadi orang akhirnya campur. Jadi kalau Anda pernah punya dosa misalnya, pernah melakukan sesuatu yang secara publik masih simpan rahasia-rahasia padahal sebetulnya itu rahasia yang dibuat-buat. Lalu itu yang dibongkar misalnya kan nggak fair gitu dalam perpolitikan. Itu sama seperti berapa waktu saudara Buton, saudara mahasiswa. Beberapa waktu lalu kan sempat juga bongkar katanya rahasia pribadi Anda, tapi ternyata kata Rocky itu sih bukan rahasia gitu. Itu reputasi kalau pribadi gitu ya. Iya itu soal begituan kan. Nah, itu kan kerjaan buzzer kan, buzzer yang memang disewa untuk bongkar-bongkar orang. Banyak orang sebenarnya yang punya reputasi bagus yang tidak bisa dibongkar, maka mereka cari reputasi buruknya.
Lo reputasi buruk itu kan dalam perbandingan tuh. Nggak bisa ada orang reputasi buruk semuanya, lalu nggak itu yang dieksploitasi. Yang ada soal juga reputasi buruk, ya reputasi privatnya yang buruk. Semua orang bisa punya reputasi baik dan buruk secara privat. Tapi reputasi publik itu tidak boleh dibatalkan oleh sesuatu yang dibuat-buat untuk mencegah orang memberi kritik. Kan itu yang terjadi. Jadi rejim pengecut sebetulnya tuh. Kalau dia mahasiswa rentan karena itu diancam. Kalau nggak mempan orang tuanya dipanggil. Nah, kalau misalnya ada kejadian semacam itu kan, itu kita tunjukkan bahwa ya ini pemerintah cuma berani pada yang lemah gitu, atau yang punya posisi subordinat. Itu begitu. Itu pengecut sebetulnya, kekuasaan ini pengecut. Oke. Sebelum kita ngomongin buzzer juga yang kemarin jadi perdebatannya dengan Fajrul, apakah memang kalau orang masuk di dalam pemerintahan itu kemudian otomatis kehilangan idealismenya? Pasti itu secara logika aja. Orang masuk dalam kekuasaan, dia berhenti untuk melihat hal buruk dari kekuasaan kan. Karena dia ada di situ. Padahal watak kekuasaan selalu adalah buruk. Karena itu ada oposisi. Karena itu ada pers. Karena itu ada tradisi ilmiah tuh. Jadi prinsip bahwa kekuasaan itu akan bagus itu adalah prinsip yang keliru di dalam keadaan sekarang. Dulu kekuasaan disebut sebagai bagus karena harus menghasilkan justice. Tapi karena ada soal pertukaran material, pertukaran kepentingan, maka kekuasaan memburuk. Nah, itu keburukan itu yang mesti dikontrol. Nah, sialnya Pak Jokowi kemarin juga pidato bahwa demokrasi kita adalah demokrasi gotong royong. Yang berbeda dengan demokrasi yang lain, yaitu sama-sama membangun. Tidak perlu ada oposisi itu. Artinya, dia nggak paham apa itu demokrasi. Demokrasi dari awal justru intinya oposisi. Supaya ruang publik tidak dikuasai secara sepihak oleh satu kekuasaan. Kalau nggak ada oposisi berarti nggak ada pertukaran rezim kan. Nah rezim itu bertukar justru karena ada countervailing force dari luar. Jadi Fajrul dan teman-teman di situ nggak ngajarin Jokowi tentang the idea of democracy. Di situ yang saya sebut tadi, dulu harusnya diajarkan dari awal, bukan sekarang jadi membebek pada kekuasaan kan. Atau jangan membebek lah, membeo tuh. Bebek masih bisa melawan, kalau beo enggak. Ini saya perlu bikin klarifikasi dulu. Apakah dengan begitu semua kekuasaan itu buruk? Dan kemudian otomatis kita harus ada kelompok-kelompok yang selalu mengontrol kekuasaan itu? Atau sebenarnya ada kecenderungan gitu, bukan semua kekuasaan buruk. Jadi kan selalu tend to corrupt gitu, power tend to corrupt. Iya. Sebetulnya di dalam pelajaran political ethics itu Aristoteles, Socrates segala macam itu selalu dianggap bahwa kekuasaan itu hanya dimaksudkan untuk mendistribusikan keadilan. Jadi ethically speaking, kekuasaan itu selalu baik. Karena mesti ada fasilitas untuk mendistribusikan keadilan. Tapi dalam perkembangan waktu, kekuasaan yang tidak dikontrol, dia menjadi buruk. Dengan kata lain, kekuasaan itu baik kalau ada yang mengontrol. Kan itu jalan pikirannya kan. Karena itu tends to corrupt-nya bisa dikendalikan. Jadi kalau nggak ada oposisi, maka absolutely corrupt jadinya. Jadi intinya kekuasaan selalu baik kalau ada yang beroposisi supaya ada balance di dalam pembuatan kebijakan. Nah, kalau oposisi dihilangkan maka sifat buruk kekuasaan itu akan muncul. Nah dalam teori siapa namanya Duverger dulu filsuf politik Prancis, pemikir politik Prancis pakai metafor kekuasaan itu adalah ibarat two head of Janus, kayak dewa Janus, ada dua kepala tuh, ada kepala yang baik, ada kepala yang buruk. Nah itu yang dua kepala dewa Janus yang kita pelajari dulu dalam teori politik. Nah kalau dia buruk dia menjadi oligarki itu, kalau dia buruk dia menjadi otoriter. Tapi bisa dibalikkan kan? Bisa, selalu bisa dibalikkan kekuasaan itu. Melalui apa? Ya melalui pemilu yang adil, jurdil, atau melalui revolusi. Itu tradisinya untuk mengambil kembali sifat etis kekuasaan yang diburukkan oleh arogansi itu. Ya. Sekarang arogansinya tumbuh terus di pemerintahan Jokowi. Oke. Dengan tesis semacam itu,
apakah Anda akan selalu, orang pasti banyak bertanya-tanya, apakah Rocky Gerung ini akan menjadi selalu oposan sepanjang masa, siapapun pemerintahannya? Gitu. Pasti, selama nggak ada orang beroposisi. Kalau saya yang berkuasa, saya pasti akan sewa oposisi kan. Itu tradisi demokrasi kan. Kekuasaan harus menyewa oposisi. Kalau nggak ada yang beroposisi, sewa oposisi. Itu namanya loyal oposisi. Di Eropa begitu tradisinya kan. Demokrasinya dikontrol oleh adanya oposisi. Jadi orang nggak mau berkuasa tanpa oposisi. Nah itu kalau orang beradab begitu tuh. Kalau presidennya paham tentang sejarah demokrasi, maka dia akan bilang, saya nggak mau berkuasa kalau nggak ada yang kontrol saya. Kalau nggak ada oposisi. Itu, nah di negara-negara yang udah demokratis itu, it goes without saying, orang nggak perlu lagi menyebutkan itu, karena dengan sendirinya masyarakatnya sudah argumentatif. Jadi dikontrol dengan culture, dengan political culture yang betul-betul paham bahwa power tidak boleh korup, karena itu dia mesti diasuh melalui politik oposisi itu. Nah, di Indonesia nggak ada itu, karena Jokowi akhirnya juga bypass semua prinsip oposisi. Kita gotong royong aja, gotong royong buat apa? Buat membesarkan kekuasaan, kan itu ngaco tuh presiden. Oke, kalau logikanya menggunakan cara berpikir Anda, ini nanti kan kita juga percaya bahwa kekuasaan itu akan menjadi baik kalau di tangan-tangan orang yang baik. Tapi ketika kemudian orang-orang baik hanya mengambil peran selalu menjadi oposisi, ini kan juga jadi kita tidak akan pernah mendapat pemerintahan yang baik dong, Bung Rocky. Iya, karena itu idealnya begitu, akan ada di tangan orang yang baik. Enggak, saya nggak pernah percaya bahwa orang itu begitu ada di dalam sistem yang korup menjadi baik. Enggak, dia akan diarahkan oleh aura politik korup itu. Karena itu saya selalu katakan, 1 detik setelah kekuasaan terbentuk, oposisi harusnya menjadi permanen. Jadi oposisi itu permanen dalam kekuasaan. Jadi kita mesti baca satu paket. Kekuasaan itu baik hanya bila bernafas bersama-sama kaum oposisi itu. Kalau dia bernafas sendirian, dia akan tends to corrupt. Jadi oposisi biasa aja, itu bukan sesuatu yang harus dihadirkan. Justru itu kebutuhan dari demokrasi itu, oposisi itu. Nah, kita nggak mau ada oposisi karena takut nggak mampu berdebat. Nggak mau ada oposisi karena takut nanti motif korupsi dari kekuasaan dibongkar. Nggak mau ada oposisi karena takut nanti persaingan politik diarahkan oleh orang yang anti Pancasila segala macam. Itu kan dibuat-buat asumsinya kan. Seolah-olah orang yang beroposisi pasti anti Pancasila. Lo justru yang berkuasa yang anti Pancasila karena tidak mau pakai oposisi. Oposisi prinsipnya ada di dalam Pancasila. Social justice itu diperlukan supaya ada oposisi. Kemanusiaan, humanisme itu adalah oposisi terhadap kekuasaan. Bahkan kalau kita mau ajukan semacam apologi, sila pertama itu adalah oposisi. Kenapa? Karena dianggap bahwa kekuasaan yang melenceng dari justice itu berhak untuk ditumbangkan karena ada perintah agama di situ. Perintah dari sila pertama itu ya tumbangkan kekuasaan kalau dia melenceng. Kan justru kita mesti tafsirkan Pancasila itu pro oposisi. Bukan seperti pikiran Pak Jokowi dan kalangan istana bahwa Pancasila itu tidak memerlukan oposisi. Kalau begitu Anda tuh memandang orang-orang seperti Fajrul atau katakanlah kalau ada para aktivis lain yang kemudian masuk dalam bagian sistem kekuasaan itu sebagai sebuah ironi atau tragedi? Itu sebagai komedi aja. Ironi enggak, tragedi enggak. Komedi karena ya kita ketawa cara mereka berargumen kan. Karena kita tahu dia tahu prinsip-prinsip hak asasi manusia. Loh kenapa dia sembunyikan prinsip itu? Ya tragedi buat orang yang nggak tahu. Benar-benar ini komedian sebetulnya. Jadi udah kita lihat panggung di istana itu dihuni oleh mereka yang menjadi badut sebetulnya tuh. Nah, baru kita periksa kenapa dia jadi komedian. Ya mungkin ada motif melayani majikan, ada motif untuk asap dapurnya udah nggak bisa ngepul, karena itu mesti cari tambahan dengan jadi komedian. Atau kalau menjadi komedian jadi komika aja itu. Jadi lebih menghibur. Dia punakawan. Iya itu ini soal kultur dan watak orang sebetulnya. Berapa banyak orang yang ada di KSP itu yang dasarnya adalah dosen.
Tapi dari awal memang kalau dia dosen, ya mestinya dia punya perspektif akademis yang kuat kan. Berargumen dengan lingkungan itu yang sebagian mungkin tidak punya tradisi untuk berdebat. Tapi menatap muka penguasa KSP aja mereka nggak berani. Bagaimana mau berargumentasi? Dalam ruang rapat pasti dia nunduk gitu kan. Ya. Jadi soal kecupekan itu, kekecilan, kekerdilan mental. Nah, karena dia nggak bisa berdebat di dalam, maka dia mulai cari cara untuk membuli teman-temannya di luar. Saya sering memberikan analogi bahwa kekuasaan itu seperti orang berdiri pada ketinggian gitu, Bung Rocky, dan kemudian dia mengalami disorientasi. Ketika di atas dia mengalami disorientasi, dia tidak bisa membedakan mana benar mana salah karena posisinya terlampau tinggi. Gitu. Ya, itu artinya dia pergi ke puncak gunung nggak jalan kaki, dia naik helikopter. Begitu tiba di puncak gunung dia keluar langsung kekurangan oksigen. Karena nggak ada melalui aklimatisasi. Tidak melalui aklimatisasi. Nah banyak kan begitu kan. Tiba-tiba di atas puncak terus lihat ke bawah, ya kakinya gemetar. Karena gemetar mulai dia jadi pembohong itu. Jadi ya itu betul perumpamaan yang bagus itu. Karena Anda kan pendaki gunung. Nah masalahnya sekarang dia nggak bisa turun. Dia nggak bisa turun pakai helikopter lagi. Karena helikopter dipakai untuk mengawasi Laut Cina Selatan. Atau evakuasi korban bencana gitu ya. Ya. Oke, nah balik lagi ke diskusi yang kemarin yang juga banyak yang dipotong soal buzzer dan sebagainya. Kan kemudian ditanyakan, saya juga jadi senyum-senyum karena bahasanya khas banget. Kalau ada bukti dilaporkan. Ini kok bahasa ini rasanya saya cukup akrab ya mendengar bahasa ini kan gitu. Iya itu. Ya, coba silakan Anda soal apakah Anda punya bukti gitu. Iya kan itu saya bilang mau saya tunjukkan buktinya. Karena saya itu dia akan ngomong kan, kalau punya bukti silahkan itu kan. Ya. Tapi kan itu pancingan untuk kena delik lagi. Terus saya sebut. Tapi itu saya nangkap cara berpikir itu. Bahkan kalau saya bilang, kalau saya sebutkan Anda bisa jamin nggak? Tapi nggak ada gunanya kan, karena itu cuma retorik di situ aja tuh. Dan kalau punya bukti, itu saya seperti dengar Saudara Fajr kemarin itu denyu ngabalin gitu kan. Ada khas orang yang pepet, lalu defensif dengan cara begitu. Mestinya kan kalau ada akal sehatnya di situ bilang, oke, kalau lu punya bukti, Rok, lu WA gue deh, ntar gue proses tuh. Bukan dengan kalau punya bukti, itu artinya dia sebetulnya cuman ya jadi buzzer dari si buzzer sebetulnya kan. Jadi dia membaca pikiran buzzer, lalu dia ucapkan dalam format yang lain. Kalau punya bukti, kan buzzernya juga akan bilang begitu kan. Kalau kita bilang, lu buzzer ya? Enggak, kalau punya bukti. Nah sekarang juru bicara, jadi juru bicaranya buzzer. Karena bahasanya sama. Kalau punya bukti, gitulah. Yang salah sebenarnya, kan ini yang kemarin juga selalu dia tanyakan, apa salahnya, masalahnya dengan buzzer, karena rezim dimanapun itu selalu punya buzzer yang menurut dia tidak selalu bayaran. Ada orang-orang yang memang seide katakanlah punya satu ideologi, punya pandangan yang sama seperti Pak Jokowi dan kemudian menjadi buzzer, jadi pendengung dari semua kegiatan presiden, tapi nggak ada motifnya bayaran. Ya buzzer itu kalau dia jadi kritikus, ya pakai nama benar dong, kasih kritik gitu kan. Ya. Tetapi yang terjadi kan buzzer ini memang disewa. Jadi di kita itu buzzer itu disewa untuk menghalangi orang mengkritik pemerintah. Itu nggak ada soal selama menghalangi orang. Tetapi yang terjadi adalah dia melampaui tugas konvensional dari buzzer. Ya lindungi aja pemerintah. Tapi bukan dengan menyebarkan informasi palsu. Bukan dengan mempersoalkan kehidupan pribadi orang, lalu diputer-puter, soal itu tersambung dengan kritisismenya tuh. Jadi bagian ini yang saya tentang sebetulnya. Karena itu kan yang dari awal Presiden aja bilang buzzer itu dibubarin. Dan berkali-kali Presiden bertemu dengan buzzer-buzzer itu, tertutup atau tidak tertutup. Kan informasi itu kan kita dapat juga dari buzzer yang kecewa kan.
Ya, dan Tapi pernah kan nggak ada di media gunanya juga kan, pernah ada media yang selama ya pernah ada media yang memuatnya kan. gimana harus Kan pernah media juga pernah memuatnya pertemuan-pertemuan itu gitu ya. Tapi bukan yang disebutnya sebagai influencer. iya banyak. Iya, itu influencer itu juga ya itu sama aja 11-12 dengan buzzer. PDIP aja kesel kan. Gimana nih kok nego sama buzzer bukan nego dengan partai pendukung. Kan ada pikiran-pikiran begitu pada waktu pemilu kemarin. Jadi tetap buzzer itu sialnya saya ngerti mengapa buzzer ini kemudian hanya memilih tokoh-tokoh tertentu untuk dibully karena mereka kenal betul tokoh-tokoh ini kan. Kenapa? Karena mereka mantan wartawan. Oh, oke. Buzzer ada yang mantan wartawan dungu udah biasa nerima amplop, maka dia sekarang berubah fungsinya di buzzer itu. Ada bekas LSM yang juga kekurangan pengetahuan, pada akhirnya juga kekurangan uang jadi buzzer. Ada mantan dosen jadi buzzer juga tuh. Ada mantan surveyor jadi buzzer juga. Karena semuanya butuh uang. Jadi dia tidak mampu untuk mengucapkan lagi profesionalitas dia sebagai jurnalis, sebagai academician, sebagai surveyor. Dia nggak bisa lagi mempertahankan metodologi profesionalnya karena tergoda untuk jadi buzzer itu. Nah, beberapa buzzer kemudian mulai sadar dan mulai bikin pengakuan. Kan seminggu ini ada beberapa buzzer, ya kita disuruh gini. Karena uangnya udah nggak mengalir, maka dia mulai membuka rahasia dengan motif apa? Motif sadar, mungkin enggak. Motif supaya ditutup lagi mulutnya oleh oligarki yang bayar dia kan. Nah sekarang ini bukan cuma presiden piara buzzer, dirjen aja piara buzzer. Menteri punya buzzer sendiri tuh. Kan dengan mudah, tapi buktikan, gampang aja buktikan, tunggu aja nanti. Sekarang nanti lah, kayak enak sekarang kita masih nikmati kedunguan di dalam perbuzzeran politik. Nah, kalau dalam topik yang kemarin kan disebut masa depan demokrasi Jokowi dan masa depan demokrasi, tapi Anda kemudian memplesetkannya menjadi masa suram demokrasi. Apa argumen Anda sehingga menyebutnya itu sebagai masa suram demokrasi? Kalau orang membicarakan demokrasi di masa Jokowi, kalau demokrasi nggak ada soal, maka orang nggak akan jadikan itu tema. Justru karena ada masalah, maka orang mulai meragukan masa depan demokrasi itu di masa Jokowi. Kan artinya demokrasinya tidak sehat, sehingga orang membicarakan. Kalau sehat-sehat aja, ngapain kita diskusi tentang masa depan demokrasi kan? Karena itu saya putar supaya nggak ada dusta, kita mesti sebut masa suram demokrasi di era Jokowi. Itu supaya kita bicara tuh. Kalau masa depan demokrasi itu pasti ada. Setelah Jokowi nanti demokrasi punya masa depan lagi kan. Justru sekarang tertahan. Karena orang nggak ngerti bahwa demokrasi Jokowi itu mesti dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan zaman SBY ketika Fajrul Rahman maki-maki SBY setiap hari itu SBY tenang aja, nggak ada dia tangkap-tangkap kan. Di depan istana demo segala macam itu. Pada waktu itu kan Fajrul Rahman adalah oposan pada SBY. SBY nggak pernah lakukan sesuatu satupun menangkap orang yang mengkritik dia tuh, atau menyuruh menangkap, atau kasih sphere of influence supaya aparatnya bekerja untuk menangkap. Yang sekarang kampus aja diawasi. Tapi argumen istana selalu ya presiden tidak intervensi. Memang tidak intervensi, tetapi rektornya itu adalah bawahan presiden. Dia akan berpikir kalau dia nggak larang nanti ada aparat presiden tegur dia. Ya. Nah, presiden nggak mungkin intervensi kampus. Lo mengangkat rektor di kampus itu udah intervensi. Presiden menetapkan seorang jabatan profesor udah intervensi. Presiden menetapkan siapa yang layak jadi rektor itu udah intervensi pada kebebasan akademik. Nah yang begituan kan mestinya ada forum yang lebih tertib untuk bicara itu, bukan dengan segala ya nggak ada intervensi, mana presiden punya waktu untuk mengintervensi kampus. Oh ya, kalau begitu rektornya jangan diangkat oleh presiden dong. Dengan mengangkat rektor aja, kebebasan akademis sudah terhalang kan. Oke. Soal-soal elementer yang orang nggak mau paham karena udah terbius oleh penjilatan, oleh fanatisme. Artinya seorang fanatik yang sekaligus jadi penjilat itu merusak percakapan demokrasi itu. Ya. Saya akan coba mengikuti alur berpikirnya Fajrul yang mempertanyakan pada Anda, Bung Rocky, bahwa kok semua persoalan yang disalahkan oleh presiden. Jadi benar nggak logikanya bahwa
loh presiden nggak tahu menahu soal masa presiden ngurusin diskusi di UGM, masa presiden ngurusin di Unila, ngurusin di UI dan sebagainya begitu. Ya, logikanya di mana salahnya ini? Ya, kalau kita pakai kabel, memang kabelnya nggak terlihat. Saya menyambungkan HP saya lewat VGA pakai kabel gitu, maka kabelnya pasti terlihat. Saya mengintervensi monitor TV itu dengan kabel HDMI, kabelnya terlihat. Kekuasaan hari ini nggak pakai kabel, pakai remote, pakai WiFi, jadi nggak terlihat. Yang disebut hegemoni itu nggak terlihat. Nah, kalau misalnya Saudara Fajrul atau teman-temannya KSP segala macam, presiden nggak intervensi. Memang nggak intervensi karena nggak terlihat kabelnya. Ada wifi-nya kan. Yaitu oke, tolong beritahu pada rektor supaya hati-hati. Nanti berbahaya masa depannya. Ada rektor yang bersiap-siap untuk jadi menteri misalnya. Biasanya kan rektor mau jadi menteri pendidikan, itu kalau dia mengizinkan diskusi yang anti omnibus law, anti ideologi Pancasila, itu dia akan dicatat rekornya. Dan itu udah intervensi yang tidak melalui kabel, yang tidak terlihat, tapi dengan sinyal. Kemarin presiden juga kasih sinyal, hati-hati, saya tahu tempat-tempatnya. Kita mau ke arah barat, ada yang ke utara segala macam. Kan itu ancaman kan. Nah, keterangan presiden akan ditafsirkan oleh buzzer-buzzer ini, oleh para penjilatnya, oleh kalangan rejim sebagai sinyal untuk menegur mereka-mereka yang tidak disebut secara eksplisit oleh presiden. Tapi buzzernya udah tahu siapa yang disebut, maka dia mulai beroperasi melalui jalur-jalur bawah tanah itu untuk mengancam, untuk membuli, untuk meneror segala macam. Sama seperti Pak Mahfud MD mengatakan, ya jangan takut diteror itu. Ya silakan aja diskusi terus. Kok jelas aja nggak ada orang yang takut diteror. Aktivis nggak takut diteror. Tapi menteror itu adalah pekerjaan kekuasaan. Mestinya Pak Mahfud bilang, cari siapa penerornya, bukan lawan. Kalau lawan itu urusan kita, itu urusan masyarakat sipil. Pasti masyarakat sipil berani melawan. Tapi terornya sendiri itu buruk. Jadi jangan bilang, biarkan aja orang dia menteror, kita lawan. Lo menteror itu nggak boleh, karena itu memanfaatkan kekerasan di atas pikiran. Kan itu konyolnya. Saudara Mahfud juga akhirnya lama-lama jadi ngabalin juga tuh kan. Soal-soal begituan. Anda kenapa senang sekali sekarang menggunakan istilah new setelah new normal ini? Karena bahasa kekuasaan itu akhirnya saya cuma ingat ngabalin terus itu, karena cuma ngabalin yang berbekas di saya. Ada lucunya, tapi ya kapasitas lucunya itu akhirnya membuat dia jadi komedian yang tidak lucu itu. Okay. Nah, ngabalin itu bukan nama beliau sebagai nama, tapi sebagai nama generik dari satu suasana politik. Kita sebutnya The New Ngabalin sedang beroperasi di istana, termasuk jubir, termasuk orang-orang KSP juga begitu. Sampai saya tahu banyak orang KSP yang seharusnya punya pikiran yang tajam, tapi lama-lama jadi tumpul. Apalagi begitu masuk ke publik. Loh, KSP itu kan dibikin untuk tidak bicara ke publik. Begitu dia bicara ke publik, kelihatan kacaunya kan. Masa ada staf KSP ngomong di publik atas nama istana. Loh, istana udah ada juru bicara. Ada menteri-menteri, masih perlu minta KSP. Artinya, di dalam istana kekurangan stok orang yang punya otak itu, sehingga terpaksa mau dikeluarkan pakai setengah itu. Jadi pameran kan, orang lihat. Itu yang saya sebut sebagai era The New Ngabalin gitu. Ya. Nah, ini terakhir. Jadi bagaimana Anda memposisikan para aktivis, teman-teman Anda perjuangan dulu yang kemudian sekarang berubah menjadi rezim, menjadi pendukung rezim, karena seperti orang seperti Fajrul Rahman. Bagaimana Anda memposisikannya? Saya nggak pernah kasih penilaian, karena dari awal saya dekat dengan mereka dan saya tahu watak mereka. Dan artinya saya bisa prediksi dari awal, ya ini juga pasti keseret itu di dalam atau dihisap oleh black hole of power, atau akan masuk di dalam black market of power, pasar gelap kekuasaan. Karena dari awal jejak
bukan jejak arogansi, jejak atau record mereka itu memang mengarah pada pemujaan pada kekuasaan, keinginan untuk pamer diri segala macam. Saya mudah sekali mendeteksi itu. Saya kenal satu persatu teman-temannya Bayang, bekas akademisi, bekas kolega dosen, ini mudah betul. Radar saya cukup peka untuk tahu bahwa ini pasti masuk kejebak itu. Udah itu. Jadi saya nggak anggap itu sebagai penyesalan, nggak ada penyesalan. Dari awal saya tahu kok. Si ini pasti nggak akan menolak. Si ini pasti berupaya untuk masuk. Si ini pasti minta jatah. Si ini pasti nyari-nyari gorong-gorong supaya bisa jadi komisaris. Itu jadi semua yang kita bayangkan, jadi semua. Gitu. Mudah lah kalau kita paham dari awal tatapan mata orang, cara dia bikin kalimat. Rock kenal ini nggak? Ya, oke. Gitu-gitulah. Mungkin satu waktu akan ada orang yang menulis para pemikir sosial, para bekas aktivis, para dosen yang mediocre akhirnya terhisap ke dalam gravitasi kekuasaan. Oke, ini lain kali kita memandang pada Rocky Gerung. Karena gue mah santai-santai aja. Dia bisa masa depan, bukan masa depan demokrasi, tapi masa depan seseorang di dalam kekuasaan. Yo iya dong, gampang itu. Prediksi paling mudah itu membaca motif orang. Ya, baik. Oke. Terima kasih, Bung Rocky.